pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga
mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam Puji Tuhan, shalom, shalom, haleluya. Tuhan Yesus baik. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berkumpul kembali di rumah Tuhan dalam memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kita bersyukur kebaikan Tuhan yang memelihara kita, kasih setia Tuhan yang telah menjaga kita sepanjang minggu sehingga kita ada pada malam hari ini. Kita memenuhkan pujian kita, terima kasih kita ke hadapan hadirat Tuhan, sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang sudah menuntun menyertai hidup kita sampai kita ada pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau setia. Dan karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu. Sungguh karena kemurahan Tuhan kami ada. Dan biarlah hidup kami, mulut kami mau pakai untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami persembahkan. Biarlah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan beracara. Sebab hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Hanya nama Tuhan yang kami agungkan. Biarlah Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami diberkati. Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-umat dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan akan memberkati. Biarlah sama-sama kami beribadah, memuji, mengagungkan Engkau. Terpujilah Tuhan yang baik. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Berterima kasih atas anugerah Tuhan, atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kita.
bersama Engkau Tuhan. Kami datang bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Berapa jiwaku dalam hadiratmu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia
sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Segala perkara kami bawa dalam tangan Tuhan. Di malam hari ini kami bawa di hadapan hadirat-Mu segala perkara kami Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini kami mendapatkan kekuatan baru. Malam hari ini dalam ibadah saat ini ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. Ada kemenangan, ada mujizat yang terjadi dalam ibadah kami malam hari ini. Sebab Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang disembah, Tuhan yang menjadi pusat ibadah, pusat pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Untuk itu Tuhan, kami percaya Roh-Mu sedang bekerja, Roh-Mu memenuhi setiap hidup kami, Roh-Mu menguasai tempat ini, sehingga tidak ada pribadi yang datang dengan tidak bersuka cita di hadapan hadirat Tuhan. Ketika kami datang di hadapan hadirat Tuhan, ada kekuatan, ada sukacita, ada kemenangan yang terjadi yang Tuhan kerjakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadir dan siap melawat kami. Kami siap bersorak, kami siap memuji Tuhan. Kami siap mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan silahkan duduk teman-teman Tuhan. Shalom. Aduh, kurang semangat. Shalom. Haleluya. Lihat dulu sampingnya. Saya kenal Jini kah? Puji Tuhan, ternyata masih dikenal. Kebaikan Tuhan yang membuat kita ada, amin. Mari beri tos, kasih tos teman-temannya. Beri salam, katakan Tuhan Yesus baik. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, amin. Selalu baru setiap hari, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada
syukur kepada Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, Tuhan yang baik. Saudara diberkati malam hari ini. Amin. Kita diberkati. Dari hari ke hari Tuhan memelihara hidup kita. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Telah menikmati keberkatan yang daripada Tuhan. Amin. Katakan dengan syukur kita. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Terima kasih Anda. Dalam saya sangat besar lagi. Mereka syukurmu kepada Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kami diberkati, kami dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup terima kasih. Amin. Dari saya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Nanti lagi dengan syukur kita. Aku diberkati, aku amin. Kami diberkati, haleluya. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Aku diberkati, aku dilimpahi. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup. Tuhan sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna bagi kita. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi kita. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Anak-anak muda? Wah,
Saya lihat semua ini umur 40 ke bawah ya. Saya lihat ini. Oma juga kayak ya 40-an lah. Masih semangat memuji Tuhan toh? Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang setia. Oleh sebab itu kita mau tetapkan hati kita untuk tetap setia. Amin. Kita katakan tak akan kemana sebab aku akan tetap setia kepadamu. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Bersyukur. Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu. Supaya jiwa ini
pernyataan iman kita, amin. Kita mau terus mengiring Yesus, terus setia sampai kepada akhirnya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami mau tetapkan hati kami untuk terus percaya kepadamu, untuk terus setia sampai kepada akhirnya. Kiranya Roh Kudus menolong hidup kami, Roh Kudus memampukan hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup Tuhan yang lihat pernyataan kami, ku tetap iman kami kepadamu Tuhan. menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kaki, amin. demikian hidupku Mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan
Ini komitmen kami, keputusan kami Tuhan, bahwa sampai akhir hidup kami mau tetap setia melayani Tuhan. Kami mau tetap setia mengikutimu Tuhan. Sekalipun tantangan, sekalipun kesukaran, kesulitan itu datang, haleluya, menimpa setiap kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus mampukan, Roh Kudus kuatkan kami untuk tetap mempertahankan iman kami terus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah juru selamat, hanya Engkaulah jalan menuju ke sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan sekedar kami hafal pujian ini, tapi lebih daripada itu, sebagai pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Bahwa sampai akhir hidup kami, sampai akhir Tuhan nafas kehidupan ini, haleluya, kami mau tetap mengiring Tuhan. Kami mau tetap mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan oleh kuat gagah kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur setiap puji-pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah menjadi korban yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Saat malam hari ini kami kembali akan belajar firman Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran, dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami siap menerima firman kebenaran ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Kejadian pasalnya yang ke-25. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai ayat 34 kita membaca bagian firman Tuhan ini. Haleluya, puji Tuhan. Kejadian 25 ayat 29 saya baca, ayat 30 Bapak Ibu membaca bersama-sama. Haleluya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. 3. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. 3. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. 3. Sama-sama 3. Lalu Yakub memberikan dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Diberkatilah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, bagian ayat terakhir dari ayat 34 bagian terakhir dikatakan, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya. Kita sering berpikir bahwa hak kesulungan itu didapatkan oleh Yakub dengan cara menipu. Dia tipu Esau. Ya. Tapi kalau kita
belajar kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, tidak ada unsur tipuan di dalamnya. Tidak ada. Semua ini terjadi secara spontan. Dia pulang dari kerja, Esau pulang dari tempat dia berburu dari padang. Dia lelah, dia capek, dia menghirup. Ada masakan yang enak yang dibuat oleh Yakub. Dia ingin menikmati masakan itu. Kemudian Yakub berkata, jual dahulu hak itu, hak kesulungan itu kepadaku. Keterangan Alkitab mencatat bahwa Esau menjawab 32, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Bukan sekedar Yakub meminta jual hak kesulungan itu. Esau bisa berpikir, ini hak kesulungan saya. Kenapa saya harus jual sama kamu? Masa ada transaksi antara kita hanya karena saya mau minta kasih yang itu kacang merah. Apalagi yang kau minta itu hak kesulungan. Masa bisa demikian? Tetapi tidak ada pernyataan bahwa Esau menolak. Tidak ada. Justru Esau berpikir, sebentar lagi aku mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Bahkan bukan cuma sampai di situ. Yakub minta, kalau begitu, ayo bersumpah. Esau bersumpah di hadapan Yakub. Akhirnya diberikan hak kesulungan itu kepada Yakub. Yakub kasih makan koinnya. Alkitab mencatat ayat 34. Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Ayat selanjutnya, Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Memandang ringan, garis bawahi kata memandang ringan di sini. Esau berpikir bahwa tidak ada gunanya hak kesulungan itu. Sebentar lagi aku akan mati. Saudara, kalau tradisi Yahudi, ya, Midras. Kenapa Esau itu sementara dalam perburuan? Kalau Midras tradisi Yahudi berkata bahwa Esau selain di padang kerjanya berburu binatang, ya, tetapi juga di dalam pandangan daripada Esau ketika mendengar opanya sakit, bahkan meninggal dunia, dalam hal ini Abraham meninggal, itu membuat dia berpikir bahwa opa saya ini, ya, seorang yang takut akan Tuhan, bapa segala bangsa, bisa mati, bisa meninggal, apalagi saya. Bahkan dalam tradisi-tradisi yang lain menyatakan bahwa Yakub ini telah dalam perburuannya dia berjumpa dengan Nimrod.
Babel, bangsa Babel, pemimpin Babel dalam Kejadian pasalnya yang ke-11. Ada peperangan antara Nimrod dan Esau sehingga berujung Nimrod meninggal. Nimrod mati dibunuh oleh Esau sehingga ada ketakutan daripada Esau. Esau lari sehingga itu yang membuat dia lelah, capek. Tapi saudara, mungkin tradisi ini bagi orang-orang Yahudi berkembang, itu mereka percaya. Tetapi saudara, biar saudara tidak membunuh, pulang saja dari kerja, apalagi dari kebun, dari sawah, dari kantor, pasti tubuh ini lelah, ya, pasti tubuh lelah, akhirnya pilek, demam, kemudian terkapar sakit, ya. Tapi saya mau ajak kita melihat bagaimana Esau memandang ringan. Memandang bahwa hak kesulungan itu bagi dia. Yang seharusnya dia, Esau sebagai anak sulung, dia memelihara hak kesulungan itu. Dia memegang hak kesulungan itu karena dia anak yang sulung. Dia kakak tertua. Tetapi semua itu Alkitab mencatat semua Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah saudara, apa itu hak kesulungan? Bagi kebudayaan atau budaya Ibrani Timur dekat kuno, ya, hak kesulungan adalah hak istimewa yang dimiliki oleh anak laki-laki tertua. Ya, anak laki-laki tertua, sekalipun ada kakak yang tertua, yang perempuan, tapi ketika ada anak yang paling pertama lahir dalam rumah tangga itu, maka hak itu turun ke atas anak laki-laki tertua. Sekalipun mungkin dia anak kedua kah, ketiga, kalau yang satu dua perempuan, dia laki-laki pertama, dia terima hak itu. Ya. Nah saudara, ini hak istimewa yang dimiliki oleh anak laki-laki tertua. Ya. Meliputi warisan ganda, kepemimpinan keluarga, otoritas rohani sebagai imam keluarga dan posisi istimewa. Anak sulung berhak atas warisan 2 bagian lebih banyak daripada adik-adiknya. 2 warisan lebih banyak dari adik-adiknya. Kemudian kepemimpinan dan otoritas anak sulung menggantikan ayahnya sebagai kepala keluarga dan menjadi perantara rohani atau sebagai imam dalam rumah tangga. Ketika ayahnya meninggal, dia menjadi pewaris, dia menjadi sebagai imam dalam rumah tangga. Sekalipun ada ibunya, tapi dia menjadi imam, penerus, pengganti ayahnya. Kemudian ia juga dianggap sebagai milik Allah dan diutamakan dalam keluarga. Jadi ini mungkin hak kesulungan ini mungkin masih adakah di prinsip-prinsip ini, mungkin masih ada di suku-suku atau budaya-budaya yang ada di bangsa kita. Tapi ini lebih kepada budaya timur dekat kuno, ya, atau Ibrani, ya. Coba kita lihat dalam Ulangan 21.
ayat 15. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, ya, yang seorang dicintai dan lain tidak dicintai. Istri yang pertama dicintai, kemudian istri yang kedua tidak dicintai. Dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai. Dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Jadi yang anak sulung laki-laki ternyata istri yang tidak dicintai. Ayat selanjutnya. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaan ayahnya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegegahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan itu. Jadi jelas ini firman Tuhan tentang hak kesulungan. Sekalipun istri yang tidak dicintai, tapi kalau istri yang tidak dicintai itu melahirkan anak sulung yang pertama, anak itu harus memiliki hak kesulungan, menerima hak kesulungan 2 kali lipat. Jadi ini ketentuan firman Tuhan. Tetapi saudara, hak kesulungan ini bisa berpindah kepada adik. Ya. Hak kesulungan ini bisa berpindah kepada adiknya ketika yang sulung ini bertindak jahat, melanggar norma-norma kesusilaan yang berlaku baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial. Bisa berpindah hak kesulungan ini dari kakak tertua yang laki-laki, berpindah kepada anak adiknya yang laki-laki. Bisa. Ketika anak yang sulung ini tidak memegang teguh, berlaku jahat, melanggar norma-norma kesusilaan dalam keluarga, dalam kehidupan sosial, itu bisa berpindah. Itu saudara bisa dapatkan salah satu contohnya tentang Ruben ya dan Yusuf. Dalam Kejadian pasal 49. Dalam konteks perkataan Ayub, perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya, dalam hal ini Yakub memberikan perkataan-perkataan sekaligus juga berkat ya kepada anak-anaknya. Ayat 3 dikatakan, ayat 1, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel ayahmu, Ruben. Engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Yakub anak sulung. Harusnya hak kesulungan jatuh ke atas Ruben. Ruben anak sulung dari 12 anak Yakub tambah 1 perempuan 13. Cuman
bagi Ibrani, Yahudi, anak-anak perempuan itu tidak dihitung, ya. Yang dihitung hanya anak-anak laki-laki. Ruben anak tertua, dia harus menerima berkat itu, kesulungan. Tetapi Ruben tidur dalam hal ini bersetubuh dengan istri papanya. Ya. Gundik ayahnya, Bilha. Sehingga berkat itu berpindah kepada adiknya. Kepada siapa? Kita lihat. Kejadian 49 ayat 22. Ini perkataan Yakub kepada Yusuf. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Luar biasa ya. Saudara merasa saudara anak yang tertua laki-laki dalam rumah tangga ada hak 2 kali lipat warisan. Ya, kalau itu berlaku pada orang tua saudara. Ya. Biasanya orang tua sudah siapkan warisan, tapi biasanya sama rata semua. Tapi ada juga yang orang tua, papa berpikir, dia lebih tua, dia dapat lebih dari adik-adiknya. Tapi itu bisa tidak diterima ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hati orang tua. Ada pelanggaran-pelanggaran kesusilaan seperti Ruben sangat-sangat melanggar. Saudara, ketentuan hukum Taurat, siapa yang tidur dengan istri ayahnya itu harus dihukum, dilempari dengan batu, dirajam. Ya. Saudara, sekarang banyak juga begitu. Ya. Tidak lagi pikir, oh ini mamaku, tapi dia bagi juga. Ya. Betapa jahatnya. Ya, betapa jahatnya. Nah saudara, berkat itu, berkat hak kesulungan itu bisa berpindah kepada adik. Ya. Nah saudara, ada perbedaan cara pandang dari Esau dan Yakub ketika memandang hak kesulungan itu. Ayat-ayat yang kita baca tadi bagaimana Esau memandang ringan. Esau tidak peduli, berpikir hak kesulungan itu tidak berguna. Padahal ini berkat saudara. Ini hak yang dimiliki oleh anak sulung. Dia menjadi pewaris ayahnya. Ketika ayahnya meninggal, dia akan menggantikan posisi sebagai imam dalam rumah tangga. Mungkin beberapa penafsir yang mencatat Esau berpikir, ya, karena kehidupannya liar di luar,
Saudara membaca di ayat sebelumnya bagaimana kehidupan Esau, dikatakan dalam ayatnya ke-27 dikatakan, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di rumah. Esau suka berkeliaran, tinggal di padang, senang berburu, sekalipun dia pandai, dia ahli berburu. Tetapi kehidupan dalam rumah tangga, persekutuan dalam rumah tangga itu tidak ada. Tidak ada. Sangat kurang, sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yakub. Yakub tenang di rumah. Saudara, ketika Dina, anak dari Yakub, perempuan, anak ke-13, Dina ada di Sikem, ya. Yakub dan anak-anaknya dan keturunannya ada di Sikem, satu tempat di Sikem. Kemudian Dina keluar berjalan-jalan. Ternyata anak raja di Sikem melihat Dina. Kemudian Dina ditangkap, Dina dibawa lari, kemudian Dina diperkosa. Ya, saudara bisa baca itu di kitab Kejadian pasal berapa? Pasal Sikem. Ya, nanti cari sendiri ya. Pasal berapa Matirsa? 34. Nah, itu pasal 34. Saudara bisa pulang sebentar lalu membaca itu. Ya. Kalau orang berkeliaran terus, tidak tenang tinggal di rumah, itu bisa berakibat buruk kepada dirinya. Esau, kehidupan di luar sangat banyak, tetapi di dalam, hubungan di dalam dengan orang tua kurang. Sekalipun ayahnya senang kepada Esau, tetapi ternyata kalau saudara membaca di pasal 27 di sana, pasal 28, ternyata memang karena perburuannya keluar, akhirnya dia menikah dengan perempuan-perempuan yang bertolak belakang dengan apa yang ayahnya dan ibunya, orang tuanya mau. Ya. Pasal 28, coba kita lihat. Pasal 27 ayat terakhir, ayat 46. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, dia berkata kepada suaminya, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak,
sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu seperti kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Ayat 6. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayat. Karena kehidupan di luar akhirnya kebiasaan Abraham, Ishak itu tidak dilakukan oleh Esau. Harusnya Esau mengambil istri perempuan yang masih segaris keturunan dengan Abraham, Ishak. Tetapi itu tidak dilakukannya. Dia mau ngambil perempuan Het, perempuan orang-orang Kanaan, perempuan-perempuan kafir yang justru bertentangan dengan kehendak orang tuanya. Saudara, ini kehidupan orang-orang Esau. Ya, akibat bagaimana Esau ya menjalani kehidupan yang banyak di luar rumah, sehingga kehidupan di dalam rumah itu, aktivitas hubungan antara sesama keluarga tidak terbangun. Beda dengan Yakub. Yakub tenang tinggal di kemah, tinggal di rumah. Ada persekutuan dengan ayahnya. Dia tidak salah melangkah, ya. Dia tidak salah memilih. Justru papanya katakan, pergi ke rumah Laban, ambil anaknya menjadi istrimu. Esau memandang ringan hak kesulungan. Dia berpikir dia akan mati. Ya. Ayat bacaan kita berkata ya, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya hak bagiku, hak kesulungan itu? Sebentar lagi aku akan mati. Dia hanya berpikir, Esau hanya berpikir bahwa sebentar dia akan mati. Dia tidak berpikir bahwa setelah kematian ini ada tanggung jawab di depan yang dihadapi. Saudara, inilah kehidupan. Cara Esau memandang hak kesulungan. Dia memandang ringan. Dia berpikir bahwa kehidupan ini satu kali akan mati dan selesai. Juga dalam ayat itu, ayat 34 dikatakan dia diberikan roti, diberikan makanan, diberikan minum. Dia makan, dia minum, kemudian dia bangkit berdiri lalu pergi. Apa? Masa bodoh. Ya. EGP. Emang gue pikirin. Semua dianggap gampang. Saudara, ini kehidupan Esau. Cara pandang Esau terhadap hak kesulungan. Hak kesulungan itu
ada gunanya. Tapi berbeda dengan Yakub. Yakub memandang hak kesulungan ini jauh ke depan. Esau memandang hak kesulungan ini sebagai janji dari Allah. Sehingga ia mau memiliki. Ia melihat bahwa saudaranya Esau ini kehidupannya tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi imam dalam rumah tangga. Kehidupan di luar habis. Dia habiskan kehidupannya di luar rumah. Sehingga itu menjadi teladan mempersembahkan korban, mezbah, ya, di atas mezbah sebagai imam. Tidak bisa dilakukan oleh Esau. Tugas keimamatan tidak bisa. Sehingga Yakub dia lihat, aduh, kakak saya cuek sekali tentang hak kesulungan ini. Kakak saya kok sikapnya terhadap hak kesulungan ini sangat rendah. Sehingga dia mau ambil tanggung jawab itu. Dia mau ambil posisi untuk menerima hak kesulungan itu. Supaya hak kesulungan itu tidak terputus dari keluarga Ishak. Makanya ada berkat toh. Berkat apa? Abraham, Ishak dan Esau. Yakub bukan Esau. Ya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Israel. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Rohul Kudus. Apa aplikasinya kepada kita? Tindakan Esau meremehkan hak kesulungan adalah gambaran kehidupan banyak orang Kristen di zaman akhir ini. Yang meremehkan anugerah keselamatan demi kenikmatan duniawi atau hal-hal yang fana. Mereka meninggalkan Yesus dan memilih mencintai dunia ini. Padahal Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan lahir baru berhak menerima hak kesulungan, yaitu sebagai ahli waris kerajaan sorga karena telah diangkat sebagai anak-anak Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara dan saya, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Saudara dan saya, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus, bukan sekedar kita lahir sebagai anak pendeta, lahir sebagai saya sudah Kristen dari lahir, tidak. Kekristenan tidak menjamin, tidak. Sekalipun engkau Kristen, tapi ketika engkau tidak taat firman, engkau tidak hidup sesuai dengan firman, tidak ada. Tidak direken itu. Tapi ketika kita lahir baru, ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan, Alkitab mencatat kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita menerima hak-hak, janji-janji daripada Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan
anak. Ya, ini status. Ya. Memang terkadang Alkitab berkata kita adalah hamba. Ya, tetapi dalam artian saudara bukan lagi hamba dosa. Bukan lagi budaknya dosa. Tetapi Alkitab mencatat kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ya. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara percaya saudara adalah anak Allah? Amin. Masa saya anak Allah ini? Haleluya. Ketika kita percaya kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah ahli waris, menerima berkat-berkat kesulungan secara rohani. Haleluya. Pesannya apa? Ibrani 10 ayat 35, kita bangkit berdiri. Ibrani pasal 10 ayat 35, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Haleluya. Anak-anak muda, jangan lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya, jangan karena perut, jangan karena makanan saudara jual Yesus, saudara tukar Yesus. Jangan karena jabatan saudara jual Yesus. Jangan karena pasangan, pacar, ya, saudara tukar Yesus dengan pacar. Haleluya, haleluya. Miliki, pelihara hak kesulungan itu. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Jangan lepas kepercayaanmu kepada Yesus, karena ada besar upah. Kalau tujuan saudara kepada upah, kekekalan, anugerah, sorga, persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Kita tidak akan mudah untuk melepaskan Yesus, iman, kepercayaan. Apapun tawarannya. Ya. Saya tidak tahu, mungkin saudara sudah ditawarkan di sini. Dengan tawaran-tawaran supaya saudara tinggalkan iman. Tapi malam hari ini jangan seperti Esau yang memandang ringan hak kesulungan itu. Sehingga apa yang Ibrani katakan, dia meronta-ronta, dia menangis-nangis untuk minta supaya dia juga diberkati oleh Ishak ayahnya. Tetapi yang ada, Ishak tidak terima berkat dari. Karena apa? Dia memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara yang memandang ringan hak kesulungan rohani saudara, apapun yang saudara mau lakukan, saudara mau meronta-ronta, semua akan terlambat, semua menjadi sia-sia, tidak ada lagi gunanya. Alkitab mencatat selama masih ada kesempatan, Alkitab mencatat selama hari ini dikatakan hari keselamatan itu, mari kita mau percaya terus kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, 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 haleluya. Renungkan firman Tuhan ini. Jangan menjadi orang-orang yang seperti Yakub, Esau. Berpikir tidak ada gunanya hak kesulungan itu. Sebentar lagi aku akan mati. Berpikir bahwa
Setelah dia meninggal, dia mati, tidak ada lagi hal yang akan dipertanggungjawabkan. Masa bodoh dalam hidupnya. Makan, minum, setelah itu pergi. Semua dia anggap biasa, semua dia anggap remeh, dia anggap enteng. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng berkat rohani itu. Berkat rohani yang saya dan saudara sudah miliki, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Pelihara itu. Jaga Yesus yang ada di dalam hatimu. Sampai engkau mengakhiri hidup. Biarlah kita tetap ada di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya.
bekerjalah Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing. Agar setiap kami yang sudah menerima hak kesulungan rohani itu, kami pegang erat. Kami semakin teguh, semakin percaya kepada Engkau. Kami tahu banyak tantangan kami hadapi. Banyak kesulitan-kesulitan ketika kami mengiring Yesus. Ketika kami mengikuti Yesus. Banyak tantangan. Bahkan sampai harus mengalami kematian, siksa sampai mati sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus, kami tidak mampu tanpa Engkau yang memberi kemampuan kepada kami. Roh Kudus, kami tidak kuat tanpa Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kami tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Tapi hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, kami semua bersandar berharap hanya kepada Engkau, Tuhan. Roh Kudus sebagai sumber kekuatan kami, sebagai penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman kebenaran yang telah kami baca, dengarkan dan renungkan malam hari ini. Firman ini tertanam, termaterai dalam hati kami, terngiang-ngiang di pikiran kami, supaya kami tidak memiliki nafsu yang rendah, sama seperti Esau yang memandang ringan hak kesulungan itu. Tuhan tolong kami tidak berfokus kepada yang sementara ini, tapi kami mau berfokus melihat jauh ke depan terhadap janji Allah. Itulah yang dipandang oleh Yakub, sehingga Yakub menerima hak kesulungan itu. Berkat-berkat jasmani, teristimewa berkat-berkat rohani dimiliki oleh Yakub. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman kebenaran malam hari ini. Menjadi kekuatan kami, menjadi pedoman kami, tuntunan dalam menjalani kehidupan kami. Berkati setiap kami, orang tua, pemuda, remaja, siapapun kami. Haleluya. Yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan, yang susah terima penghiburan, yang dalam beban berat terima kelegaan, yang terikat terima kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, lanjutkan ibadah kami dengan membawa persembahan kami. Biarlah kuduskan setiap persembahan-persembahan yang akan kami berikan. Tidak menjadi kekurangan bagi kami, tetapi menjadi kunci pembuka untuk berkat-berkat Allah selanjutnya kami terima di dalam kehidupan kami. Mata pencarian, pekerjaan, usaha umat-umat-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu akan diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Pendidikan perkuliahan anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat rohani malam hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu kembali. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita kepada petugas kolektor. Dipersilakan sambil kita memuji Tuhan. Tiap langkahku Tuhan yang atur. Haleluya.
yang telah kita berikan. Kemudian pengumuman untuk kegiatan jemaat selama sepekan. Hari Rabu ada kebaktian Pelprip wilayah Mamuju jam 6 sore. Kemudian hari Jumat doa dan puasa di gereja jam 3 sore. Malamnya jam setengah 7 ada pujian dan penyembahan. Dan setelahnya dilanjutkan dengan latihan untuk ibadah raya pertama. Hari Sabtu kebaktian pemuda dan remaja jam 6 sore. Hari Minggu jam setengah 9 kebaktian ibadah raya pertama. Jam 9 kebaktian sekolah minggu. Dan malamnya jam setengah 7 malam kita bertemu kembali untuk kebaktian ibadah raya kedua. Puji Tuhan, demikian pengumuman kegiatan kita selama sepekan. Mungkin ada informasi tambahan. Oke, untuk jemaat Tuhan, hari Rabu ada ibadah pelayanan pria Pantai Kosta itu, jadi setiap keluarga membawa lauk pauk. Jadi ibadah jam 6 sore di tempat ini dan keluarga masing-masing membawa lauk pauk. Demikian untuk informasi tambahan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran umat-umat Tuhan. Terima kasih untuk yang melayani pada malam hari ini. Yang di atas multimedia, Tuhan Yesus memberkati, Aser dan tim musik segala. Tuhan Yesus memberkati dan kehadiran kita hari ini. Kita menerima berkat, amin. Haleluya, puji Tuhan, kita telah diberkati. Laut kebenaran firman Tuhan akan menjadi pegangan kita, kekuatan kita untuk kita melangkah di sepanjang minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mohon penyertaan Tuhan untuk menyertai hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar. Sekali lagi nyanyikan dengan iman kita, haleluya.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Bapa yang telah memberi kesempatan bagi kami malam hari ini berbakti kepada Tuhan. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami dengarkan malam hari ini, kami simpan di dalam hati kami supaya kami tidak berdosa kepadamu. Sebab itu Roh Kudus-Mu tolong kami. Roh Kudus mampukan kami untuk mentaati setiap kebenaran firman-Mu, agar kami tidak menganggap remeh keselamatan yang Engkau sudah berikan, tapi kami menghargai dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini, dari baik kami orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan menyertai umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Bahkan penyertaan Tuhan di sepanjang malam ini berlaku bagi seluruh umat-Mu yang percaya kepadamu. Semua akan tidur dengan nyenyak. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Bahkan setiap korban persembahan, bahkan mungkin milik-Mu yang dikembalikan, lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tetapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Diberkati di dalam tugas, diberkati dalam setiap usaha yang dikerjakan, yang tidak menyimpang dari kebenaran-Mu. Dibuat Tuhan berhasil. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami. Sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Bahkan semua yang telah ambil bahagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memimpin kita dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kehadiran Bapak Ibu, selamat malam dan selamat hari Minggu.